Meski tak memakai sejumlah pemain andalannya di Piala AFF tahun ini, namun Thailand masih begitu perkasa bagi tim-tim di ASEAN. Bahkan terbaru, mental juara punggawa Thailand sangat terlihat ketika bermain di markas Singapura. Meski sempat tertinggal 2-0, namun mereka bangkit dan berhasil membalikkan keadaan dengan skor 2-4. Meski belum terkalahkan di Piala AFF tahun ini, namun mereka tetap respect dengan timnas Indonesia, di mana menurutnya Indonesia adalah salah satu tim yang perkembangannya sangat pesat dalam 2 tahun terakhir. Bahkan mereka ingin sekali berjumpa dengan Indonesia lagi di babak final atau semifinal Piala AFF 2024. Lantas mengapa? Yuk kita ulas lengkapnya. Semakin disorot dunia, timnas Indonesia kali ini dapat tantangan dari salah satu tim ASEAN, yaitu Thailand, Lur, yang penasaran sekali dengan timnas Indonesia yang sekarang menjadi kiblat para tim-tim di Asia, Lur. Madam Pang mengatakan ingin sekali bertanding dengan Indonesia bertemu di semifinal atau di final, Lur. Dia yakin Indonesia adalah tim terbaik saat ini. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Check it out. In the echoes of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors. Sebagai rajanya Piala AFF dengan 7 trofi yang telah mereka menangkan, Thailand jelas akan tetap jadi favorit nomor 1 untuk memenangkan kejuaraan tahun ini. Apalagi 6 pemain keturunan akan menguasai skuad mereka di AFF 2024 ini. Meski begitu, di AFF 2024 kali ini mereka akan menghadapi tantangan yang besar saat beberapa pemain kunci mereka dalam beberapa tahun terakhir absen. Seperti Teraton Bunmatan, Chanatip, Saracyoyen, Elias Dolah, dan Supachai Chaidet yang tentu saja bakal mengurangi kualitas dan pengalaman yang bisa mereka bawa ke lapangan. Tapi terlepas dari absennya pemain-pemain bintang Thailand, 26 pemain yang mereka bawa nggak bisa diremehkan. Dengan usia rata-rata 26 tahun dan adanya 4 pemain luar negeri dalam skuad, Thailand tetap memiliki potensi besar, terutama di lini serang dan pertahanan. Apalagi pemain muda mereka mulai menunjukkan potensi yang besar, seperti Patrick Gustafsson yang bermain di Liga Jepang. Ia adalah bomber yang akan jadi andalan nomor 1 Thailand di lini serang di AFF kali ini. Sementara itu, bicara peluang Thailand di AFF 2024, semua akan bergantung pada seberapa cepat mereka bisa menemukan keseimbangan antara pengalaman dan talenta muda, serta apakah mereka bisa mengatasi kekosongan yang ditinggalkan oleh absennya pemain kunci. Dan pelan namun pasti, meski tanpa pemain-pemain kunci, Thailand tetaplah Thailand. Mereka masih begitu perkasa kalau bermain di ajang Piala ASEAN. Bahkan dalam 3 match yang telah mereka mainkan, Thailand berhasil menyapu bersih. Dan gokilnya nih, mental juara mereka terlihat jelas dalam match terbaru melawan Singapura. Meski sempat tertinggal dengan skor 2-0 atas tim tuan rumah, namun Thailand mampu bangkit sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan menang dengan skor 2-4. Sesuatu yang sekali lagi membuktikan kalau Thailand ini adalah kandidat kuat calon juara Piala AFF tahun ini. Thailand ingin bertemu Indonesia di laga semifinal atau final AFF. Keren ya. Di sisi lain, meski timnas Thailand menjadi tim yang belum terkalahkan sejauh ini, tapi mereka tetap respect dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di Piala AFF tahun ini, Thailand menganggap Indonesia sebagai salah satu lawan yang bakal merepotkan jika keduanya bertemu. Meskipun pakai skuad U22, namun dari segi pengalaman mereka seharusnya sudah sangat oke. Tinggal bagaimana para pemain bisa menyesuaikan diri aja. Bahkan saat melawan Vietnam kemarin, solidnya lini belakang tim muda Indonesia mendapatkan banyak sorotan dan pujian. Meski Vietnam pakai skuad terbaiknya, mereka hanya bisa cetak 1 gol saja ke gawang kita. Sesuatu hal yang membuat Thailand makin penasaran dengan kekuatan pemain muda Indonesia. Bahkan mereka berharap bisa bertemu di babak semifinal atau final Piala AFF 2024 ini. Dan jika melihat situasi yang ada, Thailand memiliki peluang besar akan bertemu Indonesia di babak semifinal. Karena kemungkinan Indonesia bisa lolos sebagai runner-up. Iya Lur ya, tim sebesar Thailand yang telah menjuarai 7 kali Piala AFF sangat penasaran sekali dengan perkembangan sepak bola Indonesia ya, terutama timnas muda kita. Memang kita akui di pertandingan melawan Vietnam kemarin, timnas Indonesia sangatlah rapih Lur ya menurut gua. Sangatlah rapih dan juga peran dan partisipasi yang luar biasa. Lain halnya dengan waktu melawan Myanmar Lur ya. Timnas Indonesia waktu melawan Vietnam sangat struktur sekali dan juga sangat rapih turun naiknya, dan juga
posisi tidak pernah ditinggal oleh para pemain timnas muda Indonesia hingga pertahanan Indonesia sangatlah kuat loh. Cuma di penyelesaian di depannya kurang tajam menurut gua kayak gitu. Thailand sangat penasaran loh ya. Mudah-mudahan kita bertemu di final atau semifinal karena memang Thailand adalah salah satu tim kuat dan dijagokan untuk memenangkan Piala AFF tahun ini loh, karena memang dia belum pernah kalah. Dan juga banyak sekali menyoroti Thailand akan menjadi juara tahun ini. Tapi mudah-mudahan Indonesia dapat bertemu dan membuktikan apa kata media kalau misalnya Indonesia mampu loh ya. Semoga nanti melawan tim berikutnya Indonesia menang dan melaju ke semifinal dan bertemu dengan Thailand agar Madam Pang puas lur melihat langsung permainan Indonesia bertanding dengan timnya. Kita lanjut lur. Talenta Indonesia diincar Scott Thailand. Sementara itu, di Piala AFF tahun ini Coach Shin diketahui punya tujuan yang sama. Tentu dengan PSSI yang gak meliburkan Liga 1, otomatis pilihan pun terbatas. Karena pasti klub gak akan melepaskan pemainnya, mengingat ini bukan agenda FIFA. Terlebih, prioritas utama tetap ada pada kualifikasi Piala Dunia. Alhasil, terbentuklah Timnas U22 rasa senior yang memang dipersiapkan untuk SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Ya emang sih, dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni, secara umum permainannya masih belum bagus, terutama soal passing. Walah, asli, beneran kayak pemain SSB. Padahal status mereka itu pemain pro, tapi kebanyakan dari mereka passing kontrolnya beneran masih ngawur. Meski begitu, semua juga harus sadar kalau ini memang proses yang harus dijalani. Dan dari semua nama yang tampil, di luar Marcel, Ferrari, Rafael, Asnawi, serta Arhan, ada 2-3 nama yang sebenarnya layak diberi kredit lebih. Di mana mereka adalah Doni Tripamungkas, Victor Detan, dan Kadek Arel. Ya, ketiga pemain itu, terutama Detan dan Doni Tripamungkas, besar akan mendapatkan atensi lebih dari para scouting. Tentu saja ini akan menjadi berkah tersendiri, karena kalau mereka bisa menampilkan hal yang bagus di atas lapangan, diketahui talent scouting dari Liga Thailand adalah yang paling intens mencari pemain-pemain terbaik. Jelas dengan usia yang masih sangat muda, entah itu Detan, Doni, atau mungkin Kadek Arel, bisa sangat berpotensi untuk memulai karir abroadnya ke Liga Thailand yang bagaimanapun adalah liga terbaik di ASEAN untuk saat ini sebelum nantinya melangkah lebih jauh. Dan kita nantikan saja setelah Piala AFF 2024 ini selesai. Oke. Emang lur ya, di Piala AFF ini dari timnas muda Indonesia yang menonjol dari pemain-pemain yang dahulunya kurang dilihat. 3 pemain tadi itu emang luar biasa lur ya. Mereka bisa menguasai lini belakang, tengah, dan juga nyerang. Sangat menonjol sekali dari Detan. Kemarin dia di Vietnam hampir saja mencetakkan gol ya, dengan serangan balik yang luar biasa. Pantas kalau misalnya dia juga dikasih ranking lur, karena memang 3 pemain ini luar biasa banget mengolah kulit bundar lur ya. Di luar pemain-pemain yang telah dicatat kayak Arhan, terusnya Ferrari, dan juga Marcelino. 3 pemain ini memang bisa mengimbangi mereka semua lur. Luar biasa banget kalau menurut gua lur. Kita lanjut. Sementara itu, bicara soal peluang timnas Indonesia di fase grup AFF, sejatinya kesempatan buat lolos masih terbuka lebar kok. Asal bisa menang melawan Filipina. Maka poin maksimal yang didapat adalah 7, yang mana lolos sebagai runner-up adalah hal yang paling realistis. Sementara itu, terkait dengan 3 match yang sudah dimainkan, tentu Coach Shin sangat greget dan mumet karena harus ngajarin passing dari nol lagi. Tapi gak apa-apa, toh kembali lagi targetnya adalah memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk berkembang. Lagian ini juga bukan ajang resmi FIFA, jadi ya udah sih santai aja. Lolos atau juara ya bersyukur, tapi semisal enggak ya udah it's okay. Minimal pattern mainnya ada dulu. Dan buat masing-masing individu, khususnya buat para gelandang, ayo tingkatkan lagi dong. Kalian masih muda, jadi harus banyak-banyak belajar. Kasian para penyerang, jadi sasaran kebencian netizen gara-gara nggak bisa golin. Ya gimana mau golin, uang bola nyampe ke depan aja jarang. Mau striker seperti Ronaldo pun, kalau jarang dapat supply bola, ya mending ngopi di rumah, kan gitu. So, tetap semangat dan semoga bisa berikan hasil maksimal di laga melawan Filipina nanti. Iya loh ya, menurut gua lini gelandangnya dari belakangnya kurang, supply bolanya kurang dari lini tengahnya loh ya. Mungkin kalau misalnya ada umpan-umpan enak dari sayap kiri, sayap kanan, dan juga tengah, mungkin penyerang dari striker
kita bakalan bisa menciptakan gol Lur, karena memang gimana pun striker itu mengandalkan sisi kanan dan kiri dari penyerang dan juga tengah Lur ya. Passing-passing bola yang akurat dan juga ya, bagus, operan-operan yang pas itu yang diharapkan oleh striker-striker di depan setiap pemain bola Lur ya. Kalau misalnya bola tidak sampai depan, mau gimana mereka mau mencetak bola Lur ya. Makanya di sini banyak sekali dikatakan kalau lini depannya Indonesia Muda masih tumpul Lur. Sebenarnya kalau menurut gue bukannya tumpul, karena tidak ada suplai bola dari belakang Lur, dari tengah, di sisi kanan kiri. Karena hanya itulah yang diandalkan oleh striker Lur ya, operan passing atau operan datar dari sisi kanan, kiri dan juga tengah. Kalau misalnya tidak ada suplai bola, dia mau cetak gol seperti gimana? Itu adalah salah satu PR besar juga untuk Sintayong lah, lebih memfokuskan lagi kepada passing-passing yang akurat dan enak untuk diciptakan golnya oleh striker kita. Itulah PR terbesar dari Sintayong. Dan juga fisik kalau menurut gue fisik dari pemain muda Indonesia masih sangatlah bagus Lur ya, karena memang mereka masih muda dan juga masih bersemangat sekali untuk olahraga dan juga berlari masih kuat Lur ya. Cuma itu aja strategi yang harus mereka perdalam lagi dari Sintayong. Itu adalah PR besar untuk Sintayong Lur ya. Mudah-mudahan Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi Lur ya. Kita dukung terus timnas kita. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.